Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita punya topik menarik malam ini. Berdasarkan pesanan kawan-kawan dari seluruh Indonesia, yaitu oligarki. Oligarki, siapakah makhluk ini yang sepanjang hampir 8 tahun menjadi objek protes kemarahan rakyat? Kalau kita lihat spanduk-spanduk yang dibawa oleh para demonstran sejak 2016 sampai yang terakhir 2022 beberapa waktu lalu, mereka meneriakkan permusuhannya kepada oligarki, bahkan melampaui kebencian itu, melampaui kebencian kepada penguasa diktator dan wakil rakyat yang berkhianat. Dan aparat hukum yang dianggap juga tak lagi membawa keadilan karena berpihak pada oligarki, penguasa duit, penguasa dana, sehingga keadilan buat rakyat menjadi mahal. Nah, saudara-saudara sekalian, oligarki ini disebut oleh Adam Smith, seorang ekonom Inggris yang luar biasa. Oligarki menurutnya adalah tuannya dunia. Dialah pemilik dana yang bisa mengendalikan siapa saja, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Mereka ini bisa muncul sebagai bankir, sebagai pengusaha properti besar, sebagai penguasa perkebunan, pengusaha hutan tanaman industri, pengusaha properti, CPO, minyak goreng, coklat, batu bara, BBM, dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah tidak ada celah bagi orang lain untuk ikut bermain. Dengan kekuasaan yang besar ini, mereka bisa meminta apa saja kepada pemerintah maupun kepada wakil rakyat. Dia bisa meminta aturan-aturan, regulasi yang memudahkan bisnis mereka berkembang dan mematahkan saingan. Dia juga bisa meminta perlindungan hukum. Atau bila sekali-sekali apes harus masuk penjara, bisa minta potongan hukum. Itulah yang diberikan kepada orang macam Robert Tantular, bos Bank Senturi, yang melahap
dana banknya, dana nasabahnya 6,7 triliun, tapi apes masuk penjara. Berapa waktu lalu, masih zaman kita ini, tahun lalu, dia mendapat potongan hukuman 77 bulan. Ini luar biasa, potongan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Pada saat itu, pemerintah sedang berkuar-kuar untuk memerangi korupsi, untuk menangkap penjahat BLBI dan pengemplang pajak yang duitnya diparkir di luar negeri. Bahkan Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama-nama mereka, dan dana yang diparkir di luar negeri itu yang akan diambil kembali. Itu jumlahnya 11.000 triliun. Luar biasa. Jadi kalau itu didapat, maka hutang kita yang 7.000 triliun lebih itu, kalau ditambah dengan utang-utang perusahaan-perusahaan BUMN, PLN, Pertamina, kerugiannya 191 triliun, jumlahnya bisa sampai 10 triliun. Dan kalau kita dapat yang 11 triliun diparkir di luar negeri itu, bisa lunas. Tapi apalagi yang terjadi kemudian adalah sebuah undang-undang digarap, RUU Tax Amnesty, yang punya tujuan mulia awalnya, yaitu mengambil dana 11 triliun itu yang diparkir oleh para pengemplang BLBI dan pajak, sejumlah 11 triliun itu di luar negeri. Tapi kemudian ketika sampai di DPR, undang-undang ini berubah. Ya. Yang terjadi kemudian bukan kita mampu mengambil yang 11 triliun itu, tapi kita malah memberikan amnesti, tax amnesti kepada para pengemplang BLBI dan pajak tersebut. Mereka disucikan dengan cukup membayar 2% saja dari nilai kemplangannya itu. Luar biasa. Pembalikan yang luar biasa. Kekuasaan mereka di pemerintahan dan DPR nampak begitu kuat. Sehingga kita tak berdaya menghadapi mereka dan akhirnya mengampuni mereka. Cuma cukup dengan membayar 2% dari hasil kemplangan itu. Dan mereka kini sudah disucikan. Sudah bebas. Kalau ada orang berkuar-kuar dari pemerintah atau DPR mau memberantas para pengemplang BLBI dan pajak ini, itu tentu seperti ada udang di balik batu. Bohong. Karena mereka sudah diampuni. Yang dikejar justru yang kecil-kecil, UMKM. Tukang sablon, pemilik warung Tegal, warung Padang, tukang stempel dan lain sebagainya yang pajaknya dikejar. Beberapa warung rakyat malah disegel oleh petugas pajak karena dianggap belum bayar. Yang ini dikejar, tapi yang BLBI yang 11 triliun itu dibebaskan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada sesuatu yang tak beres dalam pengelolaan negara ini. Ada mismanagement di situ. Mestinya yang dikejar yang besar itu. Karena negara ini memerlukan dana besar. Bukan dana-dana receh dari warung Tegal. Dari warung Tegal ini pada saat krisis boleh dibebaskan pajaknya. Dan pada saat krisis, pemerintah boleh mengambil harta para konglomerat untuk dipakai membangun.
Jangan mengambil dana haji, dana rakyat kecil yang menyimpannya puluhan tahun, kemudian dipakai untuk membangun yang lain. Ambil dari dana konglomerat itu para oligarki. Kalau pemerintah memang punya wibawa terhadap mereka. Nah inilah yang terjadi di kita. Makanya sekarang kalau kita melihat muncul seorang kaya baru, seorang triliuner baru, maka yang akan kita lihat adalah wajah kaum oligarki ini. Wajah James Riyadi, Tommy Winata, Prayogo Pangestu, Erick Thohir, Dato Tahir, yang menjadikan pasukan Brimob sebagai ojek gendong. Kita terima videonya dan melihat penghinaan itu. Tapi inilah dia wajah-wajah kalau orang kaya baru yang muncul wajah-wajah itu. Tapi manakala ada jutaan orang miskin baru akibat pandemi dan krisis, maka yang terlihat adalah wajah-wajah kita, wajah-wajah Satrio Aris Munandar, Denny Siregar, Sumule, Mujib, Togap Marpaung, Malikus Sumadio, Nasrullah, Masri Ikoni, kemudian Raden Djoko Gunawan, wajah gue dan kita. Itu yang terlihat orang-orang miskin baru itu yang tidak bisa berusaha pada saat krisis, pada saat pandemi, dijaga polisi warungnya. Padahal mereka perlu makan anggota keluarga mereka. Nah, yang begini yang terjadi. Dan itu sebabnya orang mengarahkan kemarahan ini kepada oligarki. Orang-orang kaya atau super kaya tidak otomatis menjadi oligarki kalau mereka tidak berminat pada kekuasaan. Ketika orang-orang ini dengan dananya dia berminat mengendalikan penguasa dan wakil rakyat dan aparat hukum, maka inilah dia oligarki. Mereka bahkan bisa memasukkan, bisa membeli partai politik yang manapun dan memasukkan anggota keluarga dia atau orang-orang yang mereka sukai, pegawai-pegawai mereka yang menjadi andalan di perusahaan, menjadi wakil rakyat lewat partai yang manapun. Dan Tempo mencatat dalam laporannya, DPR 2019-2024 di dalamnya ada 246 wakil dari kalangan pengusaha. Artinya 46% ada di tangan mereka. Apa artinya ini? Artinya rakyat telah diwakili oleh penindasnya. Karena mereka dengan uangnya bisa menggunakan partai politik yang manapun sebagai angkot yang membawa mereka ke gedung wakil rakyat. Kalau ini dibiarkan, dan kalau terjadi perubahan sosial radikal dalam 1-2 tahun ke depan misalnya, yang pertama harus ditarik adalah ini,
246 wakil pengusaha di DPR. Mereka ini harus diganti dengan orang-orang yang baik, para intelektual kampus dan aktivis pro demokrasi, aktivis alumni UI, dan lain-lain yang punya kepedulian terhadap negara ini. Itu yang pertama harus diganti. Tidak bisa dibiarkan. Tahun 1997-1998 kita telah melakukannya. Ketika DPR, MPR tidak mau mendengar suara rakyat yang berada di jalan-jalan itu mengungkapkan maunya. Maka ketika terjadi perubahan itu, mereka semuanya dicabut hak-haknya. Rakyat mencabut mandatnya kepada DPR, MPR pada tahun 97-98 itu. Dan nanti, kalau terjadi perubahan, kalau pemerintah ini tidak sampai tahun 2024, maka akan ada perubahan seperti itu. Kita jumpa lagi pada pembahasan berikutnya, yaitu oligarki dan teks amnesti dan RUU penyitaan aset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut.